Sifat bunyi. Yang pertama, dapat dipantulkan atau refleks. Artinya, bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda keras seperti permukaan dinding dan batu. Lalu, sifat bunyi dapat dibiaskan atau reviaksi, yaitu pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Ketiga, dapat dipadukan atau interferensi, yaitu bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Dan yang terakhir, dapat dilenturkan atau difraksi, yaitu peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah yang sempit. Jenis-jenis bunyi. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz atau kurang dari 20 getaran tiap detik. Bunyi infrasonik tidak dapat didengarkan oleh telinga manusia. Bunyi ini hanya dapat didengarkan oleh beberapa jenis hewan, misalnya hewan anjing dan jangkrik. Lalu, yang kedua ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang terakhir, ada bunyi ultrasonik. Bunyi ini lebih besar dari 20.000 Hz atau 20.000 getaran tiap detik. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu saja, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Karena kelelawar dan lumba-lumba dapat menimbulkan dan menerima ultrasonik. Macam-macam gelombang. Gelombang menurut arah getarnya. Ada dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rembatannya. Contoh, gelombang pada tali, gelombang permukaan air, gelombang cahaya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rembatannya. Contohnya, gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Lalu ada gelombang menurut medium perantaranya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang di dalam perambatannya memerlukan medium perantara, karena hampir semua gelombang merupakan gelombang mekanik. Dan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang ini adalah gelombang yang di dalam perambatannya tidak memerlukan medium perantara. Contohnya, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang radar, gelombang TV, dan gelombang radio. Lalu yang terakhir ada gelombang menurut amplitudo dan fasenya. Yang pertama ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Dan yang kedua ada gelombang diam atau stasioner. Adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya berubah atau tidak sama di setiap titik yang dilalui oleh gelombang.